rekan media, kami dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dalam hal ini saya, Dian Prati mewakili Pukormas saat ini memfasilitasi dan juga coba meluruskan serta memberikan sedikit kabar terkait dengan kondisi terkini dari Bapak Tukul Rianto yang sedang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit kami. Bersama saya ada tim dokter dan juga manajer Mas Kimon yang akan memberikan informasi secara lebih komprehensif. Monggo silakan Dr. Nina, Dr. Arif, dan Dr. Riki. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya berbagai isu mengenai kondisi kesehatan Bapak Tukul Rianto yang sedang menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pasien saat ini sadar dengan kontak responsif. Kondisi beliau saat ini umumnya stabil dengan tekanan darah mulai terkontrol dari pemberian obat intravena saat ini menjadi obat udah mulai peroral dengan respon nyeri perbaikan. Tindakan operasi langsung beberapa jam setelah tiba di instalasi gawat darurat dan pemakaian ventilator hanya beberapa jam pasca operasi. Saat ini pasien masih dalam pemantauan ketat tim multidisiplin. Tim multidisiplin ini terdiri dari tim neurologi yang terdiri dari neurovaskular, neurointensif, dan neurointervensi, serta dari dokter bedah saraf. Pasien kedepannya akan dievaluasi pemeriksaan neurodiagnostik secara menyeluruh. Yang terakhir, tindakan pemulihan kedepannya di ruang neurorestorasi untuk perbaikan yang lebih signifikan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Rina. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan terkait pertanyaan dari teman media bahwa riwayat sakit ini apa gitu. Sebenarnya kondisi pasien kami terima dalam kondisi hipertensi ya. Jadi hipertensi emergensi itu terdeteksi di IGD itu sekitar 200-an tensinya. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan secara lengkap, CT scan didapatkan terjadi perdarahan luas sekitar 80 cc yang kemungkinan besar itu adalah suatu respon perdarahan yang spontan karena hipertensi. Dari sampai saat ini kondisi pemantauan di ruang semi intensif yaitu di ruang stroke care unit, jadi memang tekanan darah terlihat masih naik turun. Jadi kadang-kadang stabil, kadang-kadang tiba-tiba naik. Ini bisa karena kondisinya masih fase akut. Dan memang saat ini untuk tensinya itu ada target yang kita targetkan dan itu sudah diberikan obat anti hipertensi itu sebanyak 3. Ini terbukti bahwa kemungkinan besar bukan kemungkinan besar. Jadi faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke perdarahan ini adalah hipertensi. Jadi mungkin karena faktor yang tadi disampaikan Mas Kimon tidak pernah medical check up, jadinya tidak terdeteksi. Tapi pada saat melakukan vaksinasi kan memang dilakukan screening juga, dan di situ sudah didapatkan memang tensinya sudah 160/100, tapi memang secara screening vaksinasi memang batasannya adalah 180/100. Ya. Kemungkinan ini hipertensinya yang memang tidak ketahui, jadinya tidak terkontrol seperti itu. Jadi mungkin kami menjelaskan bahwa ya riwayat yang tidak terdeteksi inilah yang ternyata adalah hipertensi, akhirnya menyebabkan pecah pembuluh darah yang menyebabkan stroke perdarahan yang luas. Kembali Dr. Arif, kondisi saat ini apakah sudah bisa berkomunikasi? Ya, jadi bisa dibantu lagi ya. Baik, untuk saat ini karena kebetulan masih di ruang semi intensif, jadi kondisi Bapak Tukul itu sudah sadar baik, responsif, bisa menerima instruksi. Cuma memang karena masih fase akut, saya jelaskan kembali, fasenya masih akut, jadi kondisi kurang lebih masih minimal kontak. Jadinya, tapi pasiennya bisa dipanggil, bisa mengerti instruksi. Jadi bisa dikatakan secara awal dia sadar baik, responsif terhadap perintah dan
instruksi atau pemahamannya jelas. Baik, saya rasa kami cukupkan karena ini menjawab, kami coba menjawab dari sisi medis. Sekali lagi, maaf, ini ada satu pertanyaan mungkin tim dokter, apakah kondisi akan bisa pulih? Kemudian bagaimana penyembuhannya dan berapa lama? Itu mungkin Dokter Lina, Dokter Arif, atau mungkin Dokter Iki bisa. Nanti mungkin teman yang lain menambahkan, saya jawab dulu. Untuk kondisi apakah bisa pulih, sudah disampaikan, diedukasikan bahwa gangguan yang muncul yaitu kelemahan satu sisi badan itu sudah disampaikan bahwa 3 bulan golden emasnya, ya bisa dikatakan seperti itu, untuk proses pemulihannya. Penyembuhan butuh waktu berapa lama berdasarkan fase akutnya, yaitu 21 hari untuk fase akut pada stroke perdarahan. Yang kami tadi sudah sampaikan di awal, yang disampaikan Dr. Arif, bahwa kita ada tim neurorestorasi yang kedepannya akan memberikan pelatihan dari sisi fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, sampai dalam 3 bulan itu akan kita berikan pelatihan yang mungkin kalau dari sisi untuk masa pembuluh darah ini mungkin Dokter Ika atau Dokter Adi. Ya, saya sepakat dengan Dokter Nina tadi. Jadi pada prinsipnya setelah dilakukan tindakan memang sudah mendapatkan respon yang sangat baik pada pasien. Tindakan yang awal kita lakukan adalah tindakan life saving dari awal pertama kali tersebut. Lalu untuk pemulihan secara literatur memang fase akut itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Tapi untuk penyerapan sempurna dari pecahnya pembuluh darah seperti ini, untuk darah murni diserap seperti itu kurang lebih butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 12 minggu secara literatur. Nah, tapi dalam fase itu diharapkan, itu pun juga tergantung dengan masing-masing respon pasien sebenarnya. Diharapkan nanti dengan seiringnya waktu, fase akutnya sudah terlewati, diharapkan pemulihannya lebih intensif lagi dengan dilakukan di ruang neurorestorasi. Apa yang dilakukan persis seperti Dr. Nina bilang tadi. Kita akan lakukan secara intensif fisioterapi yang intensif, speech terapi yang okupasi terapi yang intensif, itu yang perlu kita lakukan untuk beliau, untuk kemudian agar lebih cepat, lebih baik.